kabarnya? Luar biasa bukan? Wah, tak terasa ya sudah 1 minggu waktu yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Kita juga boleh menikmati setiap berkat Tuhan ya, termasuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan hari ini. Nah, siapa yang hari ini sudah semangat mau beribadah? Semua semangat ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang baik, terima kasih ya buat sepanjang minggu yang Bapa percayakan kepada kami. Kami boleh menikmati setiap berkat-Mu yang sungguh indah dan nikmat Bapa. Bapa yang baik, hari ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa, mulut dan hati kami dan pikiran kami Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya. Sehingga kami dapat beribadah dengan sukacita Bapa. Bapa yang baik, sepanjang proses ibadah mari Engkau yang berkarya. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa, kami mau ampun untuk setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat Bapa. Biarlah Bapa bantu kami agar kami bisa senantiasa memperbarui diri kami semakin baik setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Nyanyi apa ya Kak? Apa? Sukacita untuk Tuhan. Kita mau bersukacita untuk Tuhan, tapi sebelumnya semuanya bangkit berdiri dulu ya. Sudah? Bangkit berdiri dulu. Sambil bertepuk tangan yuk. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Sukacita dong. Ku menang di dalam peperangan. Siapa yang menang? Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik.
Siapkan hatinya, berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui penyembahanmu kepada Tuhan. Karena kita percaya adik-adik, Tuhan hadir dimanapun adik-adik saat ini menyembah. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan penyembahan kami kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama katakan dengan kakak. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Sama-sama naikkan penyembahan ini dari awal, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Hanya segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
yakin Kau hadir di sini. Yes Jesus. Kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas itu Tuhan menaungi setiap kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Tuhan, katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu menjamah setiap kami, memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Atas negeri kami Tuhan, ya Rabba ya Rabba ya Shani, ya Rabba ya Rabba ya, ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Yes, we worship Jesus, we worship You Lord. Thank You Jesus, thank You Lord. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Benar Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas menjamah setiap kami, menjamah setiap adik-adik yang saat ini menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat adik-adik menyembah-Mu, mereka merasakan kesembuhan, Amin. mereka mengalami kemenangan yang dari Amin. Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Adik-adik angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Yuk sama-sama kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
pujian hormat bagimu ya Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Om Tante boleh bantu teman-teman untuk memberikan persembahan ya. Tetapi sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan kedua orang tua kami yang sudah memberikan persembahan, supaya Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, supaya semuanya lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, sambil memberikan persembahan, yuk kita angkat pujian ini bersama-sama. We're on a course to follow you all of our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my love. Your word is show me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am We're on to course to follow you all of our days, knowing of course that God is good always, always. Know me, love me, I trust you with my love. Your word is show me a little bit more each day and every night. Every twist, with every turn, Jesus, you're my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live this life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am What I'm saying is, Jesus, I am What I'm saying is, Jesus, I am Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, supaya kiranya bangsa kami ya Tuhan bisa aman ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pemerintahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan, juga Tuhan yang memberkati setiap penduduknya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya kepulihan terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kota kami ya Tuhan, supaya kiranya Engkau yang memberkati setiap penduduk yang ada di kota kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan setiap orang yang ada di Indonesia ya Tuhan, yang terdampar COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya kiranya mereka semua bisa sembuh ya Tuhan.
Dan Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan gereja kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati Kids Church supaya anak-anak yang beribadah di Kids Church ya Tuhan bisa semangat ya Tuhan untuk beribadah kepadamu lebih lagi ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan supaya kiranya gereja kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga yang memberkati Opa Hani dan Opa Niko ya Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan serta panjang umur ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Siapa nih yang semangat? Wow, tidak terasa ya, kita udah masuk tahun 2021. Kita masuk bulan Januari di tahun yang baru. Kak Monik ingin mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik dan keluarga semua. Dan kakak percaya bahwa anugerahnya, bahwa kemurahannya, bahwa kebaikannya akan berlimpah-limpah bersama-sama dengan kita dan keluarga kita di tahun 2021. Kita sama-sama ingat ya, tahun 2020 kita belajar apa? Tahun dimensi yang baru, berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Adik masih ingat nggak? Tapi kita masuk tahun yang baru. Tahun ini, tahun 2021, tahun integritas. Bisa nggak? Sama-sama ya. Nggak usah cepet-cepet. Kita sama-sama belajar. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada dalam perkataanmu, apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang mau di tahun ini kita sama-sama belajar untuk jadi orang-orang yang punya integritas? Tentunya di dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu mau, kita sama-sama yuk. Kita berdoa minta tuntunannya. Supaya firman hari ini kita sama-sama belajar. Angkat tangannya. Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Sampai di tahun yang baru kami melihat tangan-Mu bekerja di dalam kami. Kami melihat pertolongan-Mu dinyatakan. Kami melihat Engkau Allah yang besar dan Engkau Allah yang baik. Walaupun kami tahu Tuhan, banyak yang terjadi di tahun 2020. Mungkin kami kehilangan orang-orang yang kami sayang. Mungkin kami kehilangan harapan. Tapi kami tahu, waktu kami berada di batu karang yang teguh, itulah harapan kami yang sesungguhnya. Bapa, di awal tahun ini Tuhan, kami ingin sama-sama belajar, baik yang didengar ataupun yang mendengar. Kami ingin Roh-Mu, hikmat-Mu, supaya kami bersama-sama belajar menjadi orang-orang yang punya integritas di dalam Engkau. Apa yang kami ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, semua sesuai dengan firman-Mu. Bapa, ajar kami Bapa, biarkan hikmat itu turun atas hamba-Mu dan adik-adikku, supaya kami bukan sekedar mendengar, tapi kami mengerti dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang, amin. Yes. Sekarang duduk yang manis. Siap dengar firman? Iya, kamu nih lihat semuanya udah duduk manis. Turunin kakinya, duduknya yang bagus. Iya. Makanya nanti dulu ya. Oke. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya di dalam perkataanmu,
di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa jadi teladan dalam perkataan kita. Pasti semua tahu dong, hari itu Daud jadi raja. Daud jadi raja. Bertahun-tahun dikejar sama Saul, diperangi sama Saul, diinginkan untuk meninggal, dibunuh oleh Saul. Tapi hari itu berbeda. Saul dan Jonathan sudah nggak ada. Daud sudah jadi raja Israel. Wow, hidup udah enak jadi raja. Tapi waktu dia bertahta jadi raja, Daud berkata begini, masihkah ada orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasih kepada mereka oleh karena Jonathan. Siapa Jonathan? Pasti denger dong cerita beberapa bulan sebelumnya. Daud dan Jonathan bersahabat. Daud dan Jonathan punya perjanjian. Daud mengasihi Jonathan. Jonathan mengasihi Daud. Dan Daud berjanji bahwa keturunan Jonathan, keturunan Saul akan Daud pelihara. Wow, itu berbeda banget pada masa itu. Pada masa itu, jika ada seorang raja baru, maka kebanyakan raja itu akan membunuh seluruh raja sebelumnya, keturunan raja sebelumnya. Kenapa? Karena jangan sampai mereka memberontak, akhirnya digulingkan tahtanya. Nah, tapi Daud beda. Daud memegang perjanjiannya dengan Jonathan. Dia ingat, dia panggil hambanya, cari ke seluruh negeri, adakah keturunan Saul? Kakak pikir ya hari itu, raja model apa itu? Biasanya orang seluruh negeri suruh cari keturunan raja sebelumnya untuk dihabisin. Tapi Daud bilang begini, aku hendak menunjukkan kasihku. Wow. Suatu hari, seorang hamba Saul, dahulu dia hamba Saul, dia datang. Namanya Ziba. Daud bertanya, adakah orang yang tinggal dari keturunan Saul yang kepadanya aku hendak menunjukkan kasih dari Allah? Lalu Ziba berkata, ada seorang anak Jonathan yang susah nih ngomongnya. Ada seorang anak Jonathan yang cacat kakinya, timpang. Namanya Mephibosheth, yang tinggal di Lodabar, di rumah Makir. Hah? Ada satu, kata Ziba, namanya Mephibosheth. Tahu arti Mephibosheth? Tahu arti nama Mephibosheth? Yang membuat malu. Dan dia tinggal di Lodabar. Arti Lodabar, tanpa harapan. Waktu Daud dengar itu, Daud gak begini, oh anak yang buat malu, oh udah tinggal di tempat yang namanya tanpa harapan, gak usah dipanggil. Beda, Daud bilang gini, panggil Mephibosheth, cepat kesini menghadap aku. Cepat-cepat Ziba kembali ke hadapan Mephibosheth dan mengutarakan maksud Daud. Mephibosheth, segeralah pergi ke istana. Daud hendak berjumpa sama kamu. Kakak yakin ya hari itu Mephibosheth takut, gak senang, takut. Kenapa? Dia udah bayangin nih, aduh,
raja yang panggil, aku ini keturunan Saul. Jangan-jangan dia mau penggal aku. Jangan-jangan. Maka waktu Mephiboset datang, langsung tersungkurlah dia. Mephiboset berkata, ini hamba-Mu Tuhan. Daud bilang begini, jangan takut, sebab aku hendak menunjukkan kasih ku kepadamu oleh karena Jonatan. Aku mengingat perjanjianku dengan ayahmu. Aku mengasihi kamu. Walaupun kamu cacat, walaupun kamu hari ini disebut anak yang membuat malu, walaupun mungkin hari ini kamu tanpa harapan, tapi Daud berkata, jangan takut, sebab aku hendak menunjukkan kasih kepadamu. Lalu dahsyatnya, akan ku kembalikan semua ladang-ladang Saul. Wow, warisan dikembalikan. Tapi kan cacat ya, siapa yang ngerjain ladang? Hebatnya, Daud bilang begini, hai Siba, hamba Saul kan kamu? Kamu jadi hambanya Mephiboset dan mengurus kehidupan Mephiboset. Wow, warisan dikembalikan. Kedua, diberikan seorang penolong, diberikan bantuan hamba Siba dan seluruh keluarganya. Tapi yang lebih dahsyat, Mephiboset diperbolehkan untuk makan sehidangan sama Daud. Maka firman Tuhan berkata, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem. Wow, dari tanpa harapan dia dikembalikan ke Yerusalem. Dan ia tetap makan sehidangan dengan Daud. Dahsyat ya. Daud berjanji. Bisa sih dia pura-pura lupa. Bisa sih dia bilang gini, ya udahlah, Jonatan udah mati kan, Jonatan udah nggak ada. Perjanjianku dengan Jonatan, bukan dengan Mephiboset. Kamu mau tahu anugerah? Seperti itulah anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus kita. Wow. Perjanjian Allah kita berjanji untuk menyelamatkan kita. Allah kita berjanji bukan sekedar menyelamatkan, tetapi juga menyertai kita. Dia Allah yang memegang perjanjian-perjanjiannya. Firman-Nya berkata, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang memberikan anugerah. Kita punya Allah yang menepati janjinya. Pertanyaannya, apakah kamu dan saya adalah orang-orang yang bisa dipegang perkataannya? Kalau kita menyembah Allah yang dapat menepati janjinya, maka kita adalah orang-orang yang harusnya dapat menepati janji kita. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Apa yang kamu ucapkan itu berasal dari hatimu. Kalau hatimu penuh dengan Tuhan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih setianya, maka kakak sangat percaya perkataanmu juga. Tapi kalau hati kamu penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, maka perkataan kamu gak jauh beda. Tetapi aku berkata padamu, ingat ya dek, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan oleh manusia, setiap orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hatilah dalam berkata-kata. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Berhati-hatilah dalam berkata-kata. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan.
dan menurut ucapanmu engkau akan dihakimi. Kelihatannya susah ya menjaga kata-kata kita. Mau tahu tipsnya? Firman Tuhan berkata begini, Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu, melalui kamu. Kita punya Roh Kudus yang mengajar kita dalam perkataan kita. Kita bisa jadi teladan bagi setiap orang percaya dalam perkataan kita. Kalau satu deh, Roh Kudus, Roh Bapa itu yang diberikan buat kita. Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia yang berkata-kata. Pertanyaannya, maukah kau izinkan Roh itu tinggal di dalam kamu? Roh itu menguasai kamu. Roh Kudus yang menuntun kamu. Roh Kudus yang mengambil alih perkataan kamu. Kalau kamu mau, yuk tutup matanya, angkat tangannya. Bapa kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan tidak bisa jika Roh-Mu tidak berada di dalam kami. Kami adalah orang-orang Tuhan yang berbuat kesalahan dalam mulut kami. Kami melakukan hal-hal yang tidak baik melalui mulut kami. Bapa, hari ini kami datang Tuhan, kami minta ampun untuk setiap perkataan sia-sia yang kami keluarkan, untuk setiap janji-janji konyol yang ternyata kami tidak bisa tepati, setiap umpatan-umpatan yang kami tahu harusnya tidak kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Kami akui Tuhan kesalahan-kesalahan kami. Tapi lebih dari itu Tuhan, di tahun 2021, ajar kami Tuhan punya integritas dalam berkata-kata. Biar Roh Kudus ambil alih setiap perkataan kami. Kami mengizinkan Roh-Mu tinggal dan berkata-kata melalui kami. Penuhi adik-adikku Tuhan, ajar mereka hikmat, ajar mereka perkataan-perkataan-Mu, sehingga Tuhan apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan akan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak selesai. Terima anugerah, terima hikmat, terima damai sejahtera, dan terima keperkasaan Tuhan yang ada di dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bilang,